Kalau Anda memilih untuk menghindari apa-apa yang Rasulullah tidak lakukan, terus Anda punya pedoman, loh Rasulullah tidak melakukan kok saya melakukan, kuwi yo apik, kuwi yo apik, ning aja dipeksake nang kancamu, kan begitu. Rasulullah kalau pakai pakaian selalu di atas mata kaki, maka kamu bikin celana di atas mata kaki, apik kuwi, ngono lho, menghemat kain. Nek banjir ora terus apik ta kuwi, gitu loh, orang masalah. Neng ya wagu kan ngono ya, ora apa-apa wagu neng mlebu swarga ya toh. Saran saya yang ditiru jangan hanya pakaian, tirulah juga cara makannya, tirulah juga luasnya rumahnya. Rasulullah itu kamarnya dengan Siti Aisyah itu panjangnya 4 meter, 80 cm, lebarnya 4 meter, 62 cm. Jadi demi cinta kita kepada Rasulullah, kita bikin perumahan sing luasnya semono-semono. Demi cinta kita kepada Rasulullah, jangan lebih luas sedikit pun. Kalau lebih luas berarti kamu menyakiti hati Rasulullah. Ngono. Tirulah beliau setotal-totalnya, kan begitu. Kalau makan jangan pakai sendok, karena Rasulullah tidak pernah seumur hidup pakai sendok. Suruh ya ora tahu, mesti menganggo driji telu. Mulai saiki jamaah UGM kalau makan pakai 3 jari ya. Engko gawe mie godok bareng-bareng. Soto nganggo driji telu, ayo ngene ta. Tirulah, kalau naik haji pakai onta, tiru. Wong Rasulullah pakai onta, kok kamu pakai Boeing 777? Kamu jangan, kamu pakai onta. Nek ora onta ya ora ya mlaku. Supaya aja mlaku tekan Merak, ngelangi tekan Bakauni, Nyabrang, ngulangi tekan Sri Lanka. Ngono itu baru ittiba Rasul. Ngono. Ojo nganggo motor, ya toh, ngelarake atine para nabi. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang pernah naik motor. Kalau kamu naik motor ngelarake atine, ya ojo nganggo apa meneh sing ora entuk. HP. Handphone penake kae cacah. Garing ngene iso sambung, aku biyen ki matek kaji. Lagi iso komunikasi, saiki meng pulsa 20.000 bolah le bagusi. Wah iku sing nesu Nabi Musa. Muangkel kae. Wah aku biyen memobilisir pasukanku diubur-ubur Firaun ki ora ana loudspeaker, ora ana handphone, ora ana email, ora ana apa meneh? Blog, ora ana apa-apa. Dadi aku nganti wetengku lara. Mula iki dadi ijen plek piye iki? Kayak kan sing Bali wae, Bali. Ya, ngerti ya bid'ah ya. Jadi kalau ada orang yang menyuruh Anda melakukan hal-hal yang Anda mengerti itu tidak logis, tolong diantisipasi dengan arif. Jangan dengan pertengkaran, jangan dengan marah. Kalau sholawat dilarang, tidak apa-apa, jangan marah. Datang ke rumah beliau, Ustadz, menurut panjenengan saya mireng tadi malam, sholawat itu tidak boleh. Saya sangat menghormati pendapat panjenengan, cuman nyuwun sewu, bagi saya boleh. Itu sholatullah salamullah, ngono ya. Nah, para nono mae ya toh, ora apa-apa. Tapi ngerti ya prinsipnya ya. Jadi sekarang halal ini bunyi musik di sini. Halal ya. Sing ora entuk trawean dimusiki. Azan digameli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dung tak dung tak dung 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 dung, asyhadu an la ilaha illallah, dung tak dung tak. Ah sing entuk kuwi. Seneng banget lho Pak. Jadi upamane aku diundang nggawa
gamelan menjuru masjid aku ya mau. Tapi pertimbangan saya bukan syar'i karena tidak ada nasnya. Pertimbangan saya estetika. Jadi kualitas-kualitas artistik dari bunyi itu menunjukkan seni tertinggi itu tilawatil Quran. Jadi kalau orang sudah kiroah itu musik nggak ada gunanya lagi, dia kalah tinggi. Jadi saya membayangkan kalau dalamnya masjid itu yang cocok ya hanya suara tok. Kalau ada bunyi alat musik itu di beranda, pol di beranda. Kalau Kiai Kanjeng ya di halaman masjid paling pol. Meskipun secara syar'i kita boleh berdebat, tapi secara estetika rasa menurut saya kalau di dalam masjid kita nggak usah bawa alat-alat musik. Itu cukup yang original dari mulut manusia. Jadi teman-teman ini banyak berdebat tanpa membedakan mana yang sebenarnya kasusnya budaya, mana yang sebenarnya kasusnya syar'i. Ini mestinya harus dipilah, Mas. Jadi misalnya gini, misalnya ulama rata-rata tidak mau tahu mengenai kebudayaan ya Pak ya. Ustadz nganggep kebudayaan itu tidak penting. Saya bilang sama Anda, bagaimana mungkin agama bisa diaplikasikan tanpa kebudayaan? Kebudayaan itu budaya, budaya itu budidaya, budidaya itu bahasa Islamnya ijtihad. Ya tadi itu dari padi harus diijtihadi sampai jadi nasi. Itu yang namanya teknologi itu ya budaya. Hanya ilmu dan kebudayaan menghasilkan H2O. Bagaimana kalau agama tidak peduli kepada kimia? Kan begitu, agama harus peduli, orang pelaku agama harus peduli sama kimia, sama biologi, sama penemuan-penemuan ilmu. Bagaimana bikin masjid tanpa teknologi dan budaya? Masjid tidak akan bisa dibikin tanpa budaya dan teknologi. Ka'bah tidak bisa dipelihara kalau tidak dengan teknologi dan kebudayaan. Air Zam-Zam itu menurut anak saya itu akan mengalir sampai 300 miliar lagi, tidak akan habis. 300 miliar tahun lagi. Itu membutuhkan teknologi sangat tinggi untuk maintain si air Zam-Zam ini. Jadi tidak bisa agama mengelak dari kebudayaan dan teknologi. Teknologi adalah pekerja agama, kebudayaan adalah pekerja agama. Tidak mungkin Anda menerapkan agama dengan menyepelekan, dengan menganggap budaya itu di luar agama. Lah kowe iki nganggo jilbab, nganggo budaya, nganggo teknologi kok. Apa mung diubet-ubet ngene lah ya ora to ya. Ya dikai di ngene le nyelehke jilbab nganggo driji loro to. Saking haluse. Ora kaya kowe bot ngono iki gak. Itu namanya estetika, itu namanya budaya pakai teknologi. Terus lerep jahit piye teknologi kan. Terus rumah samu masjid orang nganggo rumus piye. Nggak pakai pengetahuan tentang air mustakmal, ghairu mustakmal, penelitian mengenai air yang suci dan air yang tidak suci. Kan sangat seluruh fakultas di UGM ini merupakan tool atau pendukung dari pelaksanaan agama. Itu teman-teman sekalian. Jadi aneh kalau ustadz sinis kepada kebudayaan. Kaya-kaya dhewe wudo wae. Lho nek kowe iki katokan berarti kowe ya pro budaya lho lah piye kowe? Apa ya kowe cawete mung diubel-ubel ya ora ya dijahit to ya. Lah jadi agama sangat membutuhkan mesin jahit gitu loh. Adane ana ustad anti teknologi jajal bukaan sarunge kathoke piye. Ngono, diubel-ubel tok kuwi mesti. Tur mesti duduk kain sebab untuk dari kapas menjadi kain butuh teknologi, butuh budaya. Jadi nek ana ustad anti teknologi nganggep teknologi bukan bagian dari agama, kalau ada kiai nganggep kebudayaan bukan bagian dari agama, berarti kain mesti sing dienggo kathok kuwi langsung belarak. Iya ta Pak ya? Belarak mesti, nek ora percaya ploroten wis. Mesti belarak. Nek ora sabut kuwi. Apa wis pokoke mesti kuwi. Ora mungkin ana unsur jahit. Iya toh? Jadi Bapak-bapak sekalian, mana mungkin agama dibumikan, diterapkan kalau engkau menganggap teknologi, ilmu dan kebudayaan itu bagian di luar agama. They are part of religion application. You understand? 10. Jadi Pak, soal
kebudayaan sudah Pak ya. Soal masjid saya kira perlu simposium dikit-dikit lah berkala. Menurut saya oke. Yo ojo njur saiki ketoprak pentasnya masjid yo ojo ya toh. Menurut saya itu bukan masalah syar'i nomor satu, menurut saya itu masalah budaya dan kesepakatan norma. Setiap daerah boleh berbeda-beda. Misalnya nyuwun sewu ya, saya bahkan bisa nyetelin ke Anda. Misalnya, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini nafsir kene beda-beda loh. Kalau di Indonesia asal orang baca Quran meneng. Paling kok nek zalimun terus jamae Allah paling beda. Saiki nek Allahe rada dhuwur entuk ora? Aku engko tak setelke lho. Ndolek ning YouTube oke banget lho ora ning Allah entuk ora? Misalnya ngene. Apa? Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Yes, yes, entora mulane aja pekok-pekok banget. Mari kita runding bareng-bareng. Di setiap bangsa, di setiap komunitas ada kesepakatan norma sendiri-sendiri. Kalau Anda ngelihat ke Mesir sama Iran, itu orang baca Quran le nyelingi neng sweet 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 we ono, dan itu ekspresi bener ya Allah, bener ya Allah. Nah itu caranya bener kan, orang nganggo bener, iso nganggo yes, iso nganggo we iso nganggo sweet sweet, bener tak kuwi. Sekarang nek kowe ngomong sweet sweet kuwi haram, kowe lak nglarake atine Gusti Allah. Apa sebabnya? Lah rumah mang sweet ini nganggo sweetan kok lak nganggo dri apa? Lambe karo ilat to kuwi. Ngene to? Ya to? Lah sing gawe Gusti Allah kuwi. Bahwa penempatannya kita atur, ayo dirunding. Tapi ojo sembarang salah. Wong salaman bar salat salah. Coba to. Wong wis bar salat kok. Nek wis bar salat ki ngising we entuk. Kok bar salat salaman ra entuk. Ya Allah, sing ora entuk ngising ning masjid. Ya Allah, kok salat bar salat kok salaman ra entuk. Ning ya aja njur kebangetan saking senenge salaman, ketemu ning masjid salaman, arep sembayang salaman sik, selesai salat salaman meneh, ngadeg salaman meneh, arep bali salam suwe ya kokean kuwi. Neng nek salaman di luar sholat ya ora apa-apa, sing ora entuk ki Allahu Akbar. Ya kabare le. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah nek kuwi sing ora entuk. Nek bar assalamualaikum terus salaman kok ora entuk ki lho. Melet le entuk kok. Assalamualaikum. Entuk. Jan. Kan sesudah sholat, bukan dalam sholat, bukan di dalam sholat, tidak apa-apa. Lo Rasulullah tidak pernah melakukan. Lo Rasulullah ya ora tahu macem-macem. Ngapa wis becak ya ora tahu, ndodok kaya kowe ngene iki ora tahu, ora tahu bal-balan, ora tahu badminton, ora tahu. Lah nek kabeh sing Rasulullah ora tahu njuk kowe ya ora entuk lah, terus ngapa kowe? Urip pun njur ngapa? Lah terus ngapa? Lah terus kebahagiaan apa iki, arep ngapa urip iki? Coba daftar TK, ora Kanjeng Nabi tau mlebu TK IT napa? Jan, mbok dinggo uteke iki lho. Allahu Akbar. Saya setuju bid'ah itu ndak boleh.
Khurafat itu jangan, syirik itu Masya Allah hindarilah, kafir apalagi, tapi dia ada tempatnya. Nek mengono wong ngobong menyan, ojo diarani syirik, karena letak syirik tidak di menyannya, tapi di dalam niatnya. Dan kamu ngerti niatnya. Sopo sing ro niate wong? Ayo aku takon. Jadi tidak bisa kamu mengkafirkan orang karena kamu tidak pernah mengerti isi hatinya dan pikirannya. Jadi tidak bisa terjadi logika yang bisa diterima bahwa sesama manusia mengkafirkan atau mensyirikkan. Ngobong menyan kok diarani syirik. Gumun aku. Nek aromaterapi sunah. Piye nek ana dukun ngene-ngene khurafat, nek massage sunah. Ngono ya. Enake dhewe arek-arek iki. Gitu loh. Tolong ya ini kita perpanjang contohnya oke banget loh iki. Ning pokoke mari kita bikin gerakan Islam anti pekok ngono ya. Saya sering ke masyarakat itu menyampaikan ini yang seperti disampaikan Cak Nun. Jadi nyuri ilmu nggih. Ini bahwa yang diciptakan manusia itu adalah budaya. Yang sekarang menjadi perdebatan. Kalau ada orang tanya, mungkin karena memang saya ilmunya kurang, ini begini. Apakah budaya yang diciptakan oleh manusia dalam tanda kutip ketika masa Rasulullah ada, dengan ketika Rasulullah tidak bisa memberikan persetujuan dan persaksian terhadap apa yang dibuat oleh manusia itu, berarti itu bertentangan dengan hukum Allah. Lho nek cen kabeh kudu dipersaksikan dan ditandatangan Rasulullah, Rasulullah kan urip nganti saiki. Kondo Gusti Allah kono. Sekarang mau piye? Mulane kowe iki dibekali Quran hadis karo akal pikiran, terus dicoke. Yo nanti nilai yang diminta oleh Allah, orang yang dulu hidup bareng Kanjeng Nabi, tuntutannya beda dengan kita sekarang. Mungkin orang melu. Mereka jawabnya seperti ini gimana Cak Nun? Yeah. Kalau Rasulullah itu yang sempurna, jadi tidak mungkin beliau itu lalai sampai ada yang ketinggalan tidak dilakukan. Seandainya yasinan, tahlilan bagus, istighosah bagus, sholawatan, maulidan dan sebagainya bagus. Saya yakin Rasulullah pasti melakukan pada saat itu. Karena sekarang Rasulullah itu pada saat itu tidak melakukan, berarti itu dianggap tidak baik dan dianggap manusia itu tidak membutuhkan. Ngoten pripun Cak Nun? Rasulullah misalnya Rasulullah selawatan nang dhek dhewe ya ora penak. Salatullah salamullah ya ora penak. Ya ora penak mosok Kanjeng Nabi kok maulid Nabi. Ayo maulid Nabi. Panjang umurnya, panjang, ya ora penak kowe iki ya pekok ya. Jan ya ora iso. Jadi tidak semua perbuatan itu harus diperintah Rasulullah. Ya, ada perbuatan yang asal tidak ada larangannya boleh dilakukan. Ojo njur kene si aku arep pasang akun Twitter iki ana hadise ra ya. Amo dara kowe. Ya ora ono. Jadi ada perbuatan yang harus diperintahkan baru dilakukan, itu namanya ibadah mahdhah. Filosofinya, dasar hukumnya, jangan lakukan kalau tidak diperintahkan. Kalau ibadah muamalah di luar itu tadi, silahkan lakukan asal tidak larang. Ngono lho. Lah tenan saiki iki arep mlakune piye yo? Ngene Rasulullah kayak contoh gak? Rasulullah melakukan ngene iki Rasulullah. Dadi kene mlaku ngene kabeh. Kamu tiar kowe. Asing digelak piye? Bodoh itu boleh ning aja kebangetan. Jadi gini loh, ada sesuatu yang harus kamu lakukan karena diperintahkan. Atau filosofinya lebih ekstrim, jangan lakukan kalau tidak diperintahkan. Misalnya Gusti Allah ngongkon sholat, ojo sholat. Neng ono di luar itu namanya ibadah muamalah 96,5% jumlahnya di dalam Al-Quran.
Silahkan lakukan apa saja, asal tidak dilarang. Mancing. Karena Kanjeng Nabi kan nyontoni kabeh. Wah, ngepit. Wah, Kanjeng Nabi ngepit. Remuk iki nabine. Nabi golek, lha piye nabine wong Arab ora ngerti berkuku, doro, perkutut. Ora ana Kiai Slamet ning kono iki ora ana Kiai Slamet. Mulane kowe iki dikai akal ditarok tu apa? Ayo hafal. Tarok tuka, aku tinggalkan kepadamu setelah aku tidak ada Al-Quran dan hadis dengan akal pikiranmu karo rasamu. Tidak semua hal harus hanya dilakukan kalau ada perintahnya. Misal gini, mana perintah maulid Nabi? Isra Mi'raj, tahlilan. Mana perintahnya? Kalau ada perintahnya saya lakukan dan saya biayai berapa saja. Aku ditakoni ngono. Mana larangannya? Kalau ada larangannya tak patenane sing gawe. Aisyah stres Nabi no. Kudu nyontoni kabeh. Sangat teliti Rasulullah, pasti semua diberi contoh. Hidup manusia itu begitu luasnya dan berkembang. Sekarang sampai internet. Kanjeng Nabi nganggo pesawat apa? Lion po Tiger? Buruk. Buruk. Apa buruk iki? Masa buruk? Rumangsamu kewan ngono. I don't know. Aku ya pekok meneh. Ya piye to ya? Jadi kamu itu di luar rukun Islam itu ngene bebas so. Lakukan apa saja asal tidak saya larang. Enak loh. Sampai batas mana Nabi itu kan memberi contoh substansi, bukan memberi contoh budaya. Anak budaya sendok raento. Saiki kudu nganggo driji telu ngene iki. Rasulullah nek mangan lha lingkur moe. Anak mie godhog. Iya. Akhirnya iki mie nak mangan-mangan njur nganggo driji telu ngono kaya ayam motor kowe. Piye iki? Ini soal utek ini malah Jan. Apa meneh? Burjo, piye meneh nek burjo nggo tangan telu ngene iki. Iya, jadi ya Allah ya Rabbi ya Karim. Memang Rasulullah sangat teliti, tapi dia tidak lantas memberi nasi semua hal. Dia mewarisi padi kudu kok tutuse, njur engko berase dadi apa sak karepmu, asal tidak melanggar syariat Islam. Itu di bidang apa saja. Pengajian tahu makanya Nabi pengajian? Kajian. Tahu Pak? Nganggo mikrofon. Aku nak ketemu Kanjeng Nabi tak isin-isin jenengan kata duwe kita. Nabi Musa barang Allah gayamu karo Khidir menawa jenengan ra tau ngerti. Tak gawe pamer. Ayo iki haram ngomong haram ngono iki. Jadi tidak ada barang haram. Pisau tidak haram. Alat kemaluan tidak haram. Dia baru haram ketika digunakan tidak pada tempatnya. Makanya ada pedoman di Kiai Kanjeng. Nutuk saran luwe apik timbangane nutuk ndasmu. Lah nek kabeh bid'ah susah ini kita. Nggak bisa hidup karena semua nggak ada contoh dari Rasul secara budaya. Rasul itu cuma kasih prinsipnya. Menghormati wong tua. Piye carane? Dengan berkata baik, berbuat baik. Kowe menghormati wong tua secara Arab ning Jawa dianggap kurang ajar kok. Lha ning Jawa kowe krama inggil. Ning Arab padha wae, bapake adine maling ngomongi padha. Kesahan padha ning kene. Piye kabare? Ketemu kita jawulan, lan piye kabare lan? Wani kowe ngomong ngono kowe. Kepethuk Sultan Hamengkubuwana. Oh. Sultan lagi mang ngono. Wani kowe. Wani sampean. Dalam contohnya Rasulullah tidak apa-apa, la tu sayyiduni, tidak ada masalah. Tapi nek ning Jawa wani apa kowe ngono? Wani apa? Orang NU bilang hadratus syekh gitu kan? Hasyim Asy'ari.
Yang Muhammadiyah katanya, lagu Sayyiduni Rasulullah tidak usah pakai Sayyidina. Ya wis ora apa-apa orang Sayyidina Muhammad ngono wae. Aku manut karo dalan. Jan dalan iki biyen ya jane ya sak dalan ngerti dalan kowe. Ente apa? Pendiri Muhammadiyah yang saya muliakan ning kok undang dalan-dalan ngono. Lah ya kurang sopan menurut Arab tidak. Nggak apa-apa. Sallu ala Muhammad, ora apa-apa. Jadi bapakmu jenenge sapa, Mas? Upamane sapa? Kabare debiya piye? Ento ngomong ngono. Loh, di Arab nggak masalah, di Barat nggak masalah. Di sini di tukang dasmu kowe. Apa sudah jelas? Kalau pada prinsipnya saya itu sangat mantap, Cak Nun. Cuman begitu menghadapi pertanyaan orang jadi bingung. Ya rasa dijawab. Ini nanti saya copy paste saja, Cak Nun. Ya ora sah. Terakhir, Cak Nun. Kayak ora gelem serawung kok. Satu, Cak Nun. Apa? Menanggapi pertanyaan seperti ini. Seandainya kalian itu mau melakukan amalan yang sudah dilakukan Rasulullah, rak cukup ketemu ndak tambah-tambah ngeten, Cak. Ya ora apa-apa. Ora cukup ora apa-apa ning aku ikhlas nang Gusti Allah arep ngopo. Aku ikhlas yang penting. Cukupi maksudnya sing piye? Aku ngopo iso nyukup kabeh hasbunallah, Allah yang mencukupi aku. Kok aku kok nyukupi Gusti Allah karepe piye? Gusti Allah capo apa kuwi? Wong kene iki bendina hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Wis sak gede-gedene amal kula mboten cekap. Ngono to? Lah kok malah Gusti Allah kon kene kon nyukupi Gusti Allah. Ayo kurang ayo sembayang ayo. Wah, Gusti Allah udil. Kadep kiblat nggawa garisan malaikat diukur. Kowe sing santai sing penting. Ini deh, oke, tepuk tangan untuk anak kita, adik